Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin sedikit berbagi untuk kita semua. Satu, tentang sunnah-sunnah sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, tata cara atau praktek sholat Idul Fitri bersama dengan khutbah Idul Fitri. Sunnah-sunnah Idul Fitri ini ada 9. Yang pertama, mandi sebelum sholat Id, gitu ya, mandi saja. Itu sunnah ya, sekali lagi bukan wajib. Yang kedua, makan sebelum berangkat sholat Id, jadi makan dulu. Jangan sampai tidak makan ya, sunnah itu. Yang ketiga, memperindah atau ya berpakaian yang paling baik, pakai wangi-wangian ya dan lain-lain ya. Yang keempat, mencukur rambut, memotong kuku, menghilangkan bau yang tidak sedap. Cukur rambut, jenggot dan lain-lain ya, rambut-rambut yang lain, kuku, dan menghilangkan bau yang tidak sedap, misalnya di ketiak ya. Yang kelima, bertakbir ketika hendak keluar sholat Id. Yang keenam, dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat sholat Id, karena ini adalah masa pandemi, maka tidak harus ya, karena di rumah. Yang ketujuh, setelah selesai sholat membaca wirid, ayat kursi 13 kali, istighfar 15 kali, salawat 15 kali, zikir 15 kali, dan ditutup dengan doa. Kalau tidak hafal, maka ya zikir-zikir yang hafal saja ya. Ayat kursi 13 kali, istighfar 15 kali. Mungkin ayat kursi yang berat ya, kalau yang lain mungkin tidak berat. Istighfar, salawat, zikir masing-masing 15 kali mungkin enggak terlalu berat. Yang kedelapan, memberi penghormatan. Ya, mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan, menerima amalan kita dan amalan kalian. Dan yang terakhir, berjabat tangan dengan sesama jenis atau lawan jenis yang menjadi mahramnya, tapi karena musim pandemi maka ini tidak harus dilakukan. Itu sunnah-sunnah salat Idul Fitri ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya salat Idul Fitri ya. Hukumnya ini adalah bermacam-macam. Ada yang bilang fardu kifayah dan ada yang bilang sunnah ya. Baik itu kepada mukim, musafir, merdeka, laki-laki maupun perempuan. Tata caranya, yang pertama membaca niat, usolli rakaataini sunnatan li'idil fitri imaman ma'muman lillahi ta'ala. Saya salat 2 rakaat sunnah Idul Fitri menjadi imam atau makmum gitu ya. Cara-cara salat Idul Fitri, yang pertama niat dalam hati, yang kedua takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang ketiga membaca iftitah sebagaimana biasa, yang keempat takbiratul ihram, membaca doa iftitah, terus takbir zawaid sebanyak 7 kali di rakaat pertama ya. Setelah takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini 7 kali ya. Setelah takbir ketujuh membaca Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat ya.
kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk dan dua sujud, bangkit dari sujud. Nah, itu sama dengan sholat biasa. Kemudian berdiri lagi. Di rakaat kedua takbir zawaidnya itu 5 kali. Lalu Fatihah, membaca surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, duduk tasyahud, salam. Kemudian mendengarkan khutbah. Ya, khutbah juga mendengarkannya adalah sunnah. Akan lebih baik jika mendengarkannya dalam keadaan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya setelah sholat Idul Fitri maka imam itu khutbah. Maka ketika Idul Fitri dilaksanakan di rumah, maka imam ya sunnah ya khutbah. Fa idza faragal imam min sholatil Id sa'idal mimbar wa aqbala 'alan nas biwajhihi wa sallam. Jadi naik ke mimbar lalu menghadap jamaah dan mengucapkan salam. Wa hal yajlisu qabla al-khutbah, apakah duduk sahih al-mansuh yajlis ke khutbatul Jumat thumma yakhutubu khutbatain ya. Jadi yang paling benar itu adalah duduk kemudian melaksanakan khutbah dua kali, dan rukun khutbahnya seperti rukun khutbah Jumat. Walakin yajuzu hunal qu'ud fihi ma ma'al qudrah 'ala al-qiyam. Wa yustahabbu an yu'allimahum fi Idul Fitri ahkam sadaqatil fitr. Pada Idul Fitri sebaiknya menjelaskan hukum-hukum sedekah fitr atau zakat fitr ya. Pada hari raya Idul Adha ahkamul udhiyah, menjelaskan hukum-hukum daripada berkurban. Wa yustahabu an yaftahal khutbah al-ula bi tis'i takbiratin mutawaliyatin. Pada khutbah pertama disunahkan membaca takbir sebanyak 9 kali, dan di khutbah yang keduanya membaca takbir sebanyak 7 kali. Saya kira itu panduan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sunnah-sunnahnya, dan juga khutbah Idul Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.